Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Efrita Arisiwe, NIMS 250231118. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang untuk memenuhi ujian tengah semester Take Home Teknik Sipil 2023 pada mata kuliah PPSDA oleh dosen Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno, M.Eng. Pada eh, perencanaan pengelolaan sumber daya air yang saya lakukan, digunakan studi kasus DPS wilayah Citarum dengan permasalahan yang pertama yaitu pencemaran Sungai Citarum. Tahun 2018, World Bank menobatkan Sungai Citarum sebagai sungai yang terkotor di dunia berkat pencemaran limbah rumah tangga dan juga industri. Hal ini membuat Sungai Citarum sangat kotor, bau, dan juga tidak layak untuk dijadikan sumber air. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan banjir yang ada di wilayah Kota Bandung. Hal ini saya teliti dikarenakan saya saat ini juga bekerja di salah satu instansi di wilayah Kota Bandung yang menangani permasalahan banjir. Kemudian asumsi yang digunakan pada ujian tengah semester ini, kami dapat mengajukan program melalui DPR Pusat untuk setiap ibu kota provinsi yang dilakukan pilot project. Outline yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah contoh kasus, serta solusi teknis dan non-teknis untuk seluruh stakeholder. Yang kedua, perencanaan PPSDA Indonesia untuk 25 tahun yang akan datang dengan didekati metode DISC, TPB, CB dan OB, Future Search, SBOT, dan skala prioritas program dengan penilaian dan pembobotan. Yang ketiga adalah ajakan kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat untuk tidak korupsi dan tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Yang keempat, praktik integritas diri di bidang PPSDA. Yang kelima adalah career planning. Dan yang terakhir adalah doa bersama untuk kesuksesan PPSDA Indonesia. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah contoh kasus permasalahan banjir yang ada di Kota Bandung. Berikut adalah salah satu berita dari media massa Humas Kota Bandung. Berikut linknya yang ditulis oleh Humas Kota Bandung pada hari Senin 13 Desember 2022. Judulnya adalah kawasan Pasar Induk Gede Bage banjir. Ini upaya Pemkot Bandung. Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah Kota Bandung, mulai dari pengerukan saluran air, pemeliharaan berupa pengerukan Sungai Cipamulihan dengan alat berat, penyedotan dengan menggunakan rumah pompa, serta pembersihan tali-tali air yang tersumbat. Namun, masih terjadi banjir dalam waktu 4 jam yang berada di wilayah Pasar Induk Gede Bage. Secara keseluruhan, data dari DABM saat ini masih berjumlah 68 titik genangan yang dilakukan berbagai upaya oleh DSDABM. Target yang dilakukan adalah untuk menangani 68 titik banjir ini mulai dari 9 kolam retensi, 3.706 buah drum pori, 647 sumur resapan, dan 14 rumah pompa.
Selain itu, penanganan lahan kritis pun sudah dilakukan, di antaranya wetland Cisurupan, Bukit Mbah Celeng, Bukit Mbah Garut, Kan Hai Garung, saluran Kalimati Pajamsah, serta Lembah 101 Tangga. Berikut eh, itu adalah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Bandung, namun masih ada kejadian banjir yang durasinya cukup lama, yaitu 4 jam. Berikutnya ini adalah berita dari Detik Jabar. Berikut linknya yang diupload pada hari Sabtu 14 Januari 2023 yang ditulis oleh Wisma Putra. Gede Bage, Bandung macet. Gegara banjir. Polisi lakukan kontraflow. Nah, ini dari foto yang diunggah bisa dilihat adanya genangan air yang berada di wilayah Jalan Gede Bage sehingga menyebabkan arus kemacetan dan jalan tidak bisa dilalui seluruhnya, hanya sebagian. Kemudian juga dapat dilihat genangan banjir itu sangat banyak sampah yang berada di atas air. Selanjutnya, berikut adalah solusi teknis untuk permasalahan banjir. Permasalahan yang pertama itu dari banjir itu adalah masalah sampah. Adanya sampah yang menghambat aliran sungai dan drainase. Ini masih sering kali ditemukan di wilayah Kota Bandung. Banyak sekali sampah yang menggenang di drainase pada saat tidak terjadi hujan itu tumpukan sampah masih banyak ditemui. Sehingga saluran drainase itu berkurang kapasitasnya karena sudah ada sampah yang dibuang di saluran tersebut. Sebagai solusi teknis, yaitu dilakukan pengerukan sampah pada saluran drainase dan sungai secara rutin maupun berkala. Ini jangka waktunya berkala, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali untuk drainase-drainase kecil. Namun untuk sungai, hal ini perlu dilakukan upaya yang lebih karena volumenya yang lebih besar. Sehingga mungkin kalau sungai bisa dilakukan 5 tahun sekali atau beberapa tahun sekali. Stakeholder atau pihak yang terlibat yaitu BBWS Citarum dan Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung. Solusi yang kedua yaitu menyediakan fasilitas TPA dan juga dilakukan master plan persampahan untuk mengurangi sampah. Jangka waktunya bisa dilakukan secara pendek dan menengah. Stakeholder yang terlibat adalah DLH Kota Bandung. Selanjutnya dilakukan pembangunan TPS 3R. TPS 3R itu tempat penampungan sampah sementara dan di situ dilakukan pemilahan, reduce, reuse, dan recycle. Jangka waktunya pendek dan menengah. Stakeholder yang terlibat adalah DLH dan juga KLH. KLH ini biasanya melakukan pemantauan dan bantuan untuk wilayah perkotaan. Kemudian adalah pembangunan pengolahan sampah komunal. Maksud saya di sini adalah untuk mengolah sampah sebelum dibuang. Jadi sebisa mungkin sampah itu diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna sampah. Jangka waktunya ini menengah, biasanya dilakukan oleh komunitas masyarakat dan bisa didampingi oleh DLH. Kemudian yang kedua adalah masalah infrastruktur sumber daya air.
yaitu kurang optimalnya infrastruktur sumber daya air di Kota Bandung, salah satunya karena daerah perkotaan yang padat pemukiman sehingga sulit dalam pengadaan lahan untuk sumber daya air. Nah, ini sekarang ini banyak ditemui bahwa pemukiman itu sangat dekat dengan sungai. Bahkan tidak ada sempadan untuk sungai sehingga kalau ada banjir itu sungai langsung meluap ke pemukiman maupun ke jalan. Kemudian juga untuk pembangunan kolam retensi ini terkendala lahan sehingga tam- besar tampungan ini besar tampungan kolam retensinya tidak bisa optimal. Solusi yang dilakukan secara teknis yaitu membuat master plan SDA dalam jangka pendek. Stakeholder yang terlibat Dinas Sumber Daya Air dan BPWS. Yang kedua adalah konservasi sumber daya air. Dapat dilakukan dengan upaya eh, penanaman pada hulu, pada lahan kritis, maupun di tengah kota. Kemudian membuat infrastruktur mata air ini untuk melindungi mata air yang ada di Kota Bandung. Kemudian membuat sumur resapan untuk menambah recharge air tanah. Jangka waktu menengah panjang oleh DS Sumber Daya Air dan juga BBWS Citarum. Yang ketiga, pengendalian daya rusak air. Dapat dilakukan dengan pembangunan kolam retensi, pembangunan TPT sungai, kemudian pembangunan rumah pompa jangka menengah, dan stakeholder yang terlibat adalah Dinas Sumber Daya Air BBWS Citarum. Kemudian yang keempat, pendayagunaan sumber daya air. Pembangunannya bisa berupa rain harvesting. Jangka waktu panjang, stakeholder yang terlibat adalah PDAM. Maksud dari rainwater harvesting ini bisa dilakukan secara komunal maupun pada lingkungan perkantoran, sehingga air hujan yang jatuh itu bisa digunakan dan tidak menjadi runoff. Yang kelima adalah pengamanan aset infrastruktur sumber daya air berupa sempadan sungai dari pemukiman-pemukiman liar. Biasanya itu ada pemukiman yang tidak memiliki izin maupun tidak mempunyai sertifikat. Nah, itu biasanya menghuni di daerah sempadan sungai. Untuk beberapa waktu lalu, pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sudah dilakukan penertiban bekerja sama dengan BBWS dan juga TNI sektor Citarum Harum di daerah sempadan Sungai Cidurian. Nah, harapannya ke depan itu bisa dilakukan pengamanan aset daerah mana yang tidak mempunyai izin dan juga tidak mempunyai sertifikat. Hal ini bisa dilakukan penertiban pada daerah sempadan sungai. Stakeholder yang terlibat bisa di Dinas Sumber Daya Air, BPWS, DPKP, Distaru, dan lain-lain. Untuk solusi permasalahan banjir yang non-teknis, untuk permasalahan sampah, yang pertama yaitu dilakukan edukasi mengenai pengolahan sampah dan reduksi sampah. Sampah ini sebenarnya selalu diproduksi oleh setiap manusia, sehingga bagaimana cara untuk mengolah sampah agar tidak menjadi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tapi sebelum dibuang itu diolah dulu sehingga bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi reduksi sampah yang dibuang di tempat pengolahan akhir.
Jangka waktunya ini panjang karena edukasi dilakukan secara terus-menerus. Stakeholder yang terlibat adalah masyarakat Kota Bandung, sekolah, sampai dengan perguruan tinggi. Bisa dilakukan edukasi secara terus-menerus. Kemudian, kebijakan persampahan dengan jangka waktu panjang yang bisa dilakukan dari Kementerian Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kemendagri. Fasilitas komunitas lingkungan, memfasilitasi komunitas lingkungan. Biasanya banyak komunitas yang ada di masyarakat itu sudah mempunyai program untuk lingkungan, bisa permasalahan sampah dan juga yang lain-lain. Pemerintah memberikan dukungan dengan fasilitas. Jangka waktu menengah panjang, stakeholder yang terlibat adalah masyarakat, komunitas masyarakat, dan juga DLH. Kemudian kerjasama dengan industri untuk bahan 3R. Selanjutnya untuk permasalahan infrastruktur sumber daya air, solusi non-teknis, belum adanya penertiban daerah sempadan sungai. Nah, ini solusi non-teknisnya yaitu dilakukan edukasi mengenai daerah sempadan sungai kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Pihak yang terlibat yaitu masyarakat Kota Bandung, sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian dilakukan penegakan aturan mengenai sempadan sungai. Jangka waktunya menengah, dilakukan oleh TNI, Dinas Sumber Daya Air, maupun BPWS. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua yaitu permasalahan pencemaran Sungai Citarum. Nah, ini adalah salah satu berita mengenai pencemaran Sungai Citarum. Anak Sungai Citarum menjadi sungai terkotor di dunia. Anak Sungai Citarum menjadi sungai terkotor di dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Ditulis oleh Alia Nurfakira Zahra, mahasiswa Jurnalistik Vkom Unpad pada 20 Desember 2022. Berikut isinya. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Panjangnya sekitar 297 km dan melewati 13 kota kabupaten di Jawa Barat. Sungai Citarum juga memiliki anak sungai, termasuk Sungai Cikapundung. Pada 2018, World Bank menempatkan Sungai Citarum sebagai sungai terkotor di dunia berkat pencemaran limbah rumah tangga dan industri yang menduduki bantaran sungai. Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih akibat pencemaran sungai. Sungai Citarum juga memiliki banyak anak sungai, termasuk Sungai Cikapundung yang di Taman Sari, Kota Bandung. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Cikapundung mengeluhkan pencemaran air. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih sehingga harus membeli ke wilayah tetangga. Padahal tidak semua kepala keluarga memiliki kondisi ekonomi yang tergolong baik. Mereka harus bertahan hidup dengan kondisi terbatas dan sekarang ditambah beban membeli air bersih yang terbilang cukup mahal. 3 unsur pembangunan dan penataan Sungai Cikapundung. Estetika lingkungan diterapkan melalui kerja bakti bersama warga sekitar atau komunitas lingkungan. Estetika sosial sudah berjalan melalui kampanye yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, serta pemerintah juga memberikan kampanye seputar regulasi yang diterbitkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Kampanye terus jalan, tetapi hasil nihil. Kampanye terus dilakukan, tetapi hasilnya belum terlihat. Hal ini disebabkan oleh keadaan psikologis masyarakat yang bermukim di anak Sungai Citarum berbeda-beda. Kampanye akan percuma apabila masyarakat enggan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, pemerintah juga masih kesulitan mengubah pola pikir masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai atau sekitarnya. Alasannya karena semua. Oke, selanjutnya dilakukan solusi permasalahan pencemaran sungai. Solusi teknis untuk permasalahan limbah domestik. Limbah domestik ini dihasilkan oleh limbah rumah tangga yang berupa limbah grey water dan juga black water yang berasal dari toilet. Solusinya dilakukan master plan IPAL komunal jangka waktu pendek. Untuk master plan-nya, stakeholder yang terlibat yaitu BDPKP Kota Bandung dan juga PDAM. Selanjutnya dilakukan pembangunan IPAL dan perpipaan air kotor dalam jangka waktu menengah. Stakeholder yang terlibat yaitu DPKP dan juga PDAM. Kemudian limbah industri, termasuk UMKM. Industri yang saat ini industri di sini termasuk UMKM karena masih banyak industri dari usaha kecil menengah hingga industri yang besar. Biasanya untuk industri yang besar ini sudah dilengkapi dengan IPAL, namun industri yang kecil-kecil biasanya itu belum tersedia. Sehingga solusi yang dilakukan yaitu pembuatan SOP dan kebijakan untuk industri jangka waktu pendek oleh pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya, pembangunan IPAL dan sentra industri. Biasanya industri sentra akan lebih mudah dibuat IPAL-nya karena sudah ada debit air limbah yang terukur. Namun untuk industri yang kecil-kecil dan tersebar itu agak sulit karena akan membuat biayanya relatif mahal. Dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam jangka menengah dan juga panjang. Yang ketiga yaitu yang sering ditemukan adalah limbah peternakan dan juga pertanian. Biasanya ini berada di wilayah hulu. Masih banyak peternakan dan juga pertanian. Belum tersedianya pengolahan limbah peternakan dan juga pertanian yang terpadu. Solusi yaitu melakukan perencanaan pengolahan limbah peternakan dan pertanian jangka pendek oleh Dispangtan, DLH, dan juga dibantu oleh KLH. Solusi yang kedua, pembangunan pengolahan limbah kotoran hewan secara komunal. Biasanya bisa kotoran hewan itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk dan bisa dijual. Ini dilakukan oleh Dispangtan, Dinas Kesehatan, dan DLH, dan juga bisa dibantu oleh KLH dalam jangka waktu menengah. Solusi yang ketiga yaitu pembangunan IPAL pertanian. Dilakukan oleh DLH dan juga Dispangtan dalam jangka waktu menengah. Solusi untuk non-teknisnya berupa edukasi untuk menjaga sanitasi rumah tangga bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang oleh masyarakat, sekolah, dan juga dinas kesehatan misalnya. Kemudian dilakukan program ODF 100% atau Open Defecation Free. Biasanya ini dilakukan oleh dinas kesehatan yang kaitannya karena sanitasi dan juga limbah itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Kemudian untuk limbah industri termasuk UMKM dilakukan edukasi dan pelatihan kepada pelaku industri jangka panjang oleh DPKP, Dinsos, dan juga pelaku industri. Kemudian
memberikan program kerjasama dalam jangka waktu menengah. Kerjasama ini dilakukan oleh Disdagin, pemerintah Kota Bandung, dan juga pelaku industri. Kerjasama ini bisa berupa uh, saling silang, misalkan antara uh, industri yang menghasilkan sampah, kemudian sampah ini bisa menjadi bahan pokok untuk industri lain. Nah, ini bisa dilakukan kolaborasi yang dijembatani oleh pemerintah melalui Disdagin. Kemudian yang ketiga, permasalahan limbah peternakan dan pertanian. Solusi non teknisnya yaitu dilakukan edukasi dan pelatihan kepada para petani dan juga para peternak untuk pengolahan limbah sehingga menguntungkan mereka. Nah, ini bisa dilakukan oleh Dispangtan, DLH, Dinas Sumber Daya Air, kelurahan, petani, peternak, dan juga masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Solusi yang kedua yaitu kerjasama untuk industri pembuatan pupuk dengan memanfaatkan limbah kotoran hewan. Nah, ini biasanya ada industri yang sudah melakukan pengolahan. Nah, ini bisa mungkin dilakukan kerjasama antara peternak dan juga industri tersebut. Bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang oleh industri, Disdagin, Dispangtan, DLH, dan petani peternak. Kemudian, pembuatan bahan pertanian yang lebih aman dan ramah lingkungan. Bahan pertanian ini biasanya eh, yang untuk membasmi hama biasanya dilakukan oleh Dispangtan, petani, dan juga industri. Nah, selanjutnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia untuk 25 tahun yang akan datang. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang? Tujuan perencanaan pengelolaan sumber daya air itu sebenarnya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya, anak-anak dan cucu-cucu kita, Indonesia, sumber daya air Indonesia, harapannya itu dapat terus dimanfaatkan sebaik-baiknya, supaya 25 tahun yang akan datang itu tidak kekurangan air maupun tidak terjadi kerusakan sumber daya air sesuai dengan 5 pilar sumber daya air. Yang pertama adalah konservasi, dilakukan penjagaan ketahanan air sebagai langkah konservasi atau pengawetan sumber daya air. Kemudian pendayagunaan sumber daya air, yaitu pemanfaatan air untuk keperluan manusia dengan pengolahan atau spam. Yang ketiga adalah pengendalian daya rusak air sebagai bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak resiko bencana yang dapat ditimbulkan berkaitan dengan air. Contohnya seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sistem informasi sumber daya air atau SISDA. Kelima adalah peranan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Batasannya yaitu studi kasus DPS Citarum. Citarum Roadmap dan Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program merupakan gambaran strategi rencana dan pelaksanaan pemetaan posisi saat ini dengan visi, hasil, dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan untuk pengelolaan terpadu Sungai Citarum. Visi bersama untuk Citarum ini juga disebut sebagai Cita Citarum. Visi Cita Citarum itu yaitu pemerintah dan masyarakat bekerja sama demi terciptanya sungai yang bersih, sehat,
dan produktif, serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di wilayah Sungai Citarum. Nah, ini visi Citarum yang ingin dicapai 25 tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya dilakukan pendekatan DISC, Dominant Influence, Steadiness, dan Compliance untuk perencanaan Citarum 25 tahun yang akan datang. Dominan itu adalah seorang yang berkepribadian cenderung mandiri dan tegas. Kemudian influence adalah pribadi yang percaya diri, menarik, dan sangat mudah didekati. Ia menyukai kesenangan. Sedangkan steadiness adalah orang yang berkepribadian pendiam dan mencari individu yang sama mendukung, konsisten, dan setia dalam hubungan mereka. Sedangkan compliance adalah tipe kepribadian orang yang analitis, tertarik pada proses, struktur, dan aturan. Dia cenderung skeptis dan menggunakan logika untuk membuat keputusan secara objektif. Setiap kepribadian ini harus diterima di masyarakat karena mereka mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan kelebihan kekurangan masing-masing juga, sehingga mereka semua berperan dan juga bisa bekerja sama dalam mensukseskan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang. Contoh yang bisa digunakan misalkan untuk tipe dominan bisa menjadi leader yang baik dalam pengelolaan sumber daya air. Leader ini bisa berupa wali kota, presiden, bupati, maupun seorang kepala dinas. Harapannya untuk SDA 25 tahun yang akan datang, pemimpin ini bisa mengarahkan kepada kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang sumber daya air agar lebih baik. Selanjutnya, tipe influence. Biasanya ini memiliki banyak penggemar, misalkan tokoh masyarakat, seperti ustadz, pemain sepak bola, atau yang bisa menginfluence masyarakat, seperti artis juga. Dalam pengelolaan sumber daya air 25 tahun yang akan datang, mereka ini bisa menarik minat masyarakat dan juga bisa sebagai teladan untuk mengkampanyekan perilaku-perilaku yang baik dan juga melakukan edukasi seperti itu karena dia sangat disukai oleh masyarakat, maka masyarakat biasanya akan mudah terpengaruh. Dan tipe steadiness ini untuk tipe steadiness cocok dalam melaksanakan pengelolaan SDA yang melibatkan kerjasama dan diplomasi antar berbagai pihak. Peran steadiness dapat diterapkan pada semua instansi, misalkan staf-stafnya dapat berkolaborasi dan menciptakan pengelolaan SDA yang semakin sustainable bagi masyarakat. Contohnya ini bisa di bagian humas atau bagian kerjasama. Biasanya bagian kerjasama itu bisa melakukan studi komparasi, mengambil contoh yang sudah berhasil, misalkan untuk negara Jepang, Singapura, Belanda, dan juga yang lain-lain. Untuk tipe compliance adalah sosok yang handal dan detail dalam perencanaan. Hal ini bisa berkaitan dengan angka maupun analisa, sehingga tipe ini juga dibutuhkan dalam melakukan perencanaan dan analisa secara teknis, misalnya perencana. Nah, selanjutnya TPB atau Theory of Planned Behavior. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi dapat mempengaruhi niat pelaku individu untuk melakukan suatu tindakan. Tiga variabel independen. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku.
Yang kedua adalah faktor sosial atau norma subjektif, dan yang ketiga adalah kontrol perilaku. Nah, ketiga ini uh, dijabarkan sebagai berikut. Sesuai teori ini, untuk pengelolaan sumber daya air 25 tahun ke depan, masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki peran penting untuk kesuksesan PSDA. TPB perlu diterapkan untuk menciptakan perilaku bersama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sumber daya air dan mencapai tujuan bersama, yaitu PSDA yang berkelanjutan. Yang pertama adalah attitude. Sikap dan perilaku sumber daya air perlu ditanamkan sejak dini. Misalkan dari pendidikan usia dini atau PAUD, setiap lembaga pendidikan memberikan pemahaman terkait sumber daya air, biota di dalamnya, sejarah sumber daya air, melihat secara langsung sumber daya air, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta dan pemahaman terhadap rasa tanggung jawab untuk menjaga sumber daya air. Biasanya anak-anak kecil akan lebih mudah untuk ditanamkan nilai-nilai ini karena dan juga anak kecil ini akan menjadi generasi penerus dalam sumber daya air yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah subjective norm. Norma sosial dapat tumbuh pada masyarakat dengan sendirinya jika sikap dan perilaku sumber daya air sudah melekat pada masyarakat. Untuk membentuk norma sosial ini, eh, dilakukan pendekatan kepada instansi, misalnya pemerintahan, kelurahan, RT RW maupun kader PKK. Kemudian kontrol perilaku, yaitu persepsi, kemudahan dan kesulitan dalam berperilaku menyangkut dengan keyakinan. Biasanya untuk kemudahan dan kesulitan ini bisa difasilitasi oleh infrastruktur yang memadai. Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur untuk memudahkan masyarakat. Sedangkan keyakinan pada masyarakat untuk melakukan behavior atau perilaku itu biasanya bisa didekati dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat itu biasanya agama atau budaya. Nah, selanjutnya adalah community behavior dan organizational behavior. Perilaku organisasi merupakan persepsi nilai tindakan individu ketika bekerja sama dalam kelompok dan organisasi secara keseluruhan, serta analisa efek lingkungan terhadap organisasi. Pendekatan komunitas dan organisasi biasanya lebih mudah dan tepat dilakukan daripada harus melakukan pendekatan kepada satu persatu orang. Karena kalau di komunitas masyarakat, biasanya mereka sudah mempunyai nilai-nilai. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan social mapping, dilakukan FGD, hingga mendapatkan permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat, dan masyarakat itu diharapkan juga bisa menyampaikan solusi yang mudah diterapkan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh komunitas yang sudah eh, community dan organisasi yang ada di masyarakat. Misalnya komunitas ini biasanya sudah punya nilai-nilai yang dibawa. Misalnya komunitas River Clean Up, Pandawara, River Watch. Nah, mereka itu biasanya melakukan kegiatan membersihkan sungai. Ini bisa dilihat di foto. Mereka itu punya anggota, punya kegiatan, dan juga punya nilai yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga organisasi masyarakat melalui RT RW dan pada daerah pemukiman.
dapat dilakukan inisiasi gerakan kesadaran lingkungan, seperti kegiatan kerja bakti secara rutin. Selain itu, pada unit kerja masing-masing, nah ini juga penting karena unit kerja itu biasanya hanya tujuannya untuk profit ya. Kalau misalkan bisnis hanya untuk bisnis, namun bisa juga didekati pada unit kerja. Nah, unit kerja ini biasanya adalah waktu waktu yang paling banyak digunakan. Jadi setiap orang itu dalam 8 jam bekerja, dalam 12 jam siang itu adalah bekerja, sehingga di wilayah instansinya perlu juga dilakukan penanaman nilai-nilai kesadaran lingkungan, khususnya untuk sumber daya air. Misalnya dengan kampanye Zero Waste, membawa tumbler, upaya menghemat air dan energi di kantor, dan juga yang lain-lain. Nah, metode selanjutnya yaitu Future Search. Future Search ini adalah rapat perencanaan berbasis prinsip untuk membantu orang mengubah kemampuan mereka untuk bertindak sangat cepat. Pertemuan berfokus pada tugas. Ini menyatukan 60 hingga 100 orang dalam ruangan atau ratusan orang dalam ruangan yang paralel. Future Search ini bisa dilakukan setiap lapisan masyarakat. Eh, Mereka melakukan pembicaraan yang sama, bertemu selama 20 jam, dan dilakukan selama 3 hari. Orang-orang bercerita tentang masa lalu, masa kini, hingga masa depan yang mereka inginkan. Dialog mereka akan menemukan titik temu baru, setelah itu mereka membuat rencana aksi yang konkret. Desain pertemuan ini berasal dari prinsip yang diuji di banyak budaya selama 50 tahun terakhir. Hal ini bergantung pada pembelajaran bersama di antara para pemangku kepentingan sebagai katalis untuk tindakan sukarela dan tindak lanjut. Orang-orang merancang bentuk kerjasama baru yang berlanjut selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Metode Future Search terbagi dalam beberapa seksi, seperti yang pertama fokus ke masa lalu, garis waktu, menemukan garis besar peristiwa atau kejadian penting. Selanjutnya dilakukan sesi mind mapping, tren atau kecenderungan. Kemudian sesi dreaming, hambatan, tindakan yang akan direncanakan, dan juga sesi interaktif planning. Untuk saya pribadi menggunakan metode Future Search, yang pertama adalah diagnosis. Pada masa lalu, sumber daya air Indonesia itu sungainya sangat bersih, dari tidak ada sampah, tidak ada limbah. Mungkin ada, tapi sungai ini masih bersih, cenderung bersih. Air tanahnya melimpah, belum ada pengolah, namun belum ada pengolahan air atau SPAM, sistem penyediaan air minum. Kemudian belum ada IPAL dan juga sanitasi. Kemudian yang kelima, adanya biota ekosistem sungai. Biasanya ditemukan ikan yang hidup di air. 6, banyak daerah rawa, danau, atau tangkapan air alami. Daerah rawa-rawa itu masih banyak. Indonesia masa kini, kondisi air sungai tercemar sampah dan limbah sehingga tidak dapat digunakan. Kalau dulu itu airnya bisa langsung dipakai untuk mandi, untuk mencuci, untuk dan lain-lain. Namun sekarang itu udah tidak bisa karena sungainya itu sudah tercemar. Yang kedua, air tanah saat ini itu eh, sudah turun karena banyak disedot. Kalau
musim kemarau yang panjang biasanya ada beberapa air tanah yang habis atau biasanya itu menjadi keruh ketika kemarau. Yang ketiga yaitu spam. Spam ada, namun hanya sebagian kecil. Yang keempat, IPAL dan sanitasi itu juga sudah ada, namun hanya sebagian kecil. Yang kelima, ekosistem sungai mulai rusak karena sungainya sudah tercemar. Kemudian daerah rawa atau tangkapan air itu sudah mulai hilang karena beralih fungsi menjadi pemukiman. Kecenderungan SDA di masa depan, jika tidak ditangani, maka kondisi air sungai akan sangat tercemar berat, sehingga menyebabkan banyak penyakit. Kemudian air tanah akan habis dan terjadi land subsidence. Yang ketiga adalah spam kurang karena sungai tercemar berat dan banyak orang yang tidak mendapatkan akses air bersih. Yang keempat adalah IPAL dan sanitasi kurang sehingga banyak wabah penyakit. Dan yang kelima, ketidakseimbangan ekosistem. Nah, ini juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Yang keenam, terjadi banjir di beberapa wilayah karena alih fungsinya daerah yang dulunya memang menjadi daerah rawa atau tangkapan air sekarang menjadi pemukiman sehingga akan menimbulkan banjir. Future we want. Vision. Nah, visionnya ini keinginannya itu adalah air sungai kembali bersih dari sampah dan limbah, air tanah kembali melimpah, adanya spam untuk semua masyarakat Indonesia secara gratis, IPAL dan sanitasi yang dikelola dengan baik, ekosistem dan biota sungai kembali pulih, adanya daerah tangkapan air atau kolam kolam air dan sempadan sungai ini dijaga. Values Goals Milestone. Yang pertama, air sungai bersih dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan air baku. Yang kedua, air tanah untuk cadangan air untuk menjaga struktur tanah. Uh, Air tanah untuk cadangan air dan menjaga struktur tanah. Yang ketiga adalah spam, digunakan untuk kebutuhan air baku sehari-hari, IPAL dan sanitasi untuk menjaga sungai agar tidak tercemar, dan ekosistem biota ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Dan kolam air dan sepadan untuk mengurangi daerah rawan risiko banjir. Action. Apa yang bisa dilakukan? Action plan-nya adalah mengurangi produksi sampah lokal, melakukan 3R, mengompos di rumah, melakukan aksi bersih-bersih sungai dan lingkungan bersama secara rutin, membuat septic tank sesuai SNI, membuat sumur resapan, menanam pohon pada lahan kritis, membuat IPAL dan perpipaan, membuat sumber air baku yang baru, tidak membuat bangunan pada sempadan sungai dan badan air lainnya, serta membuat infrastruktur pengendali banjir. Plan-nya yang bisa dilakukan aksi oleh pembangunan infrastruktur konservasi air yaitu berupa sumur resapan, konservasi lahan kritis atau penanaman konservasi dan juga konservasi seke atau mata air. Untuk pendaya gunaan sumber daya air dilakukan pembangunan spam. Untuk pengendalian daya rusak air misalnya infrastrukturnya adalah kolam retensi, rumah pompa, penertiban daerah sempadan sungai, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga dilakukan pembangunan IPAL dan sanitasi, dilakukan pembangunan TPA terpadu, pembuatan kebijakan sumber daya air, edukasi, dan yang terakhir ini yang tidak kalah penting yaitu edukasi dan pelibatan peran masyarakat.
Selanjutnya untuk analisis SWOT. SWOT ini adalah analisis perencanaan strategis yang dilakukan untuk monitoring dan juga mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal untuk suatu tujuan tertentu. Strength adalah kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, ini yang sudah saya lakukan analisis untuk SWOT pengelolaan SDA 25 tahun yang akan datang. Kekuatan SDA itu pada Das Citarum ini cukup besar, ketersediaan debitnya. Kualitas sumber daya air pada Das Citarum cukup besar. Untuk kuantitas itu debit permukaannya mencapai 44,69 meter kubik per detik. Kemudian ada curah hujan rata-rata bulanan itu cukup tinggi, yaitu 170 mm. Daerah Das Citarum yang beragam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, cekungan, hingga daratan rendah. Kemudian luas Das Citarum itu yang cukup besar, yaitu 682.222 hektar. Organisasinya sudah ada, seperti BPWS Citarum, BP Cekban, Dinas Provinsi maupun daerah, Dinas Kota dan Kabupaten. Sudah ada aturan dan juga kepadatan penduduknya ini cukup tinggi. Kemudian selanjutnya kelemahannya itu dari kuantitas. Kualitas. Kualitas maksudnya itu dialami pencemaran logam untuk Sungai Citarum. Kemudian yang kedua adalah kurangnya infrastruktur sumber daya air pada wilayah tertentu. Ketiga adalah pertumbuhan penduduk di bantaran Citarum meningkat. 4, alih fungsi lahan hulu Citarum menjadi pemukiman. 5, teknologi pengolahan SDA masih terbatas. 6, belum terorganisirnya sampah pada Das Citarum sehingga masih banyak ditemukan sampah di badan sungai. Ketujuh yaitu kurangnya penegakan hukum di wilayah sempadan dan bantaran Sungai Citarum. Kemudian opportunities, pengelolaan SDA, pembangunan bendungan. Nah, ini bisa meningkatkan peluang. Banyak sekali peluang untuk pembangunan bendungan ini bisa dimanfaatkan banyak, seperti pengendali banjir, air baku bisa menjadi spam, bisa menjadi irigasi, PLTA. PLTA ini bisa untuk listrik, suplai listrik, hingga mendapatkan keuntungan dari listrik tersebut. Kemudian bisa juga digunakan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Peluang lainnya yaitu untuk peluang konservasi hulu hilir das. Konservasi, nah Citarum itu tanahnya subur karena berasal dari abu vulkanis atau tanah andosol dan juga tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai. Peluang selanjutnya bisa menciptakan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dan masyarakat. Kemudian peluang meningkatkan spam, IPAL, dan sanitasi. Kemudian peluang menciptakan sistem pengolahan sampah, peluang menciptakan teknologi dalam pengolahan air dan penjernihan air yang bisa siap minum, misalnya, peluang dan kesempatan untuk melaksanakan edukasi kepada seluruh masyarakat Citarum untuk menjaga PSDA Citarum. Kemudian peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ancaman yang bisa muncul yaitu ancaman kekeringan. Berdasarkan analisa,
tahun 2030 itu akan terjadi defisit air sebesar 6,63%. Nah, hal ini bisa diatasi dengan pembangunan bendungan baru yang dilengkapi dengan spam dan perpipaan. Kemudian, yang kedua adalah ancaman sesar patahan Lembang, patahan Baribis, Cimandiri, dan lain-lain yang berada di wilayah Das Citarum. Hal ini dapat diminimalisir dengan perhitungan desain yang tahan gempa, desain infrastruktur yang tahan gempa, kemudian pemilihan lokasi yang strategis yang aman dari sesar ini. Kemudian juga bisa dilakukan dengan early warning system. Ancaman ketiga ini masih sering ditemui banjir dan genangan pada wilayah perkotaan pada Das Citarum. Solusinya adalah mengoptimalkan sarana prasarana sumber daya air berupa drainase dan sungai. Kemudian ada juga ancaman vulkanik dari gunung berapi aktif karena Indonesia itu mempunyai banyak sekali gunung berapi dan juga terutama khususnya di Das Citarum itu juga terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif. Nah, solusinya itu adalah dengan pembuatan infrastruktur pengendali lahar. Yang kelima, ancaman land subsidence atau penurunan air tanah. Salah satu upayanya untuk menghentikan ancaman ini yaitu menghentikan eksploitasi air tanah secara terus-menerus dan juga membuat recharge air tanah bisa berupa sumber resapan ataupun eh, penanaman. Yang keenam yaitu ancaman sampah yang besar karena kepadatan penduduknya. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan non-teknis. Nah, berikut adalah penentuan skala prioritas. Penentuan skala prioritas di sini saya menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Penentuan skala prioritas ini dilakukan dengan cara perankingan, yaitu 1 sampai dengan skala 1 sampai dengan 5. Yang yang akhirnya memiliki skor tertinggi itu adalah isu utama atau isu pokok yang harus segera diselesaikan. Urgensi. Nah, berikut ini langkahnya. Yang pertama itu adalah merumuskan isu-isu yang akan dibahas. Yang pertama adalah isu sampah yang berakibat menghambat saluran drainase dan sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah alih fungsi lahan Das Citarum di hulu ini menjadi pemukiman sehingga meningkatkan runoff dan berkurangnya daerah resapan. Yang ketiga adalah land subsidence, yaitu penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air tanah secara terus-menerus. Hal ini bisa mengakibatkan kekeringan. Yang keempat adalah belum optimalnya infrastruktur SDA seperti bendungan, cek dam, drainase perkotaan, spam, IPAL, dan juga yang lain-lain. Yang kelima adalah kurangnya partisipasi kesadaran masyarakat mengenai perilaku yang peduli lingkungan. Selanjutnya dibuat tabel. Angka 1 itu untuk urgensi kurang mendesak. Dan yang kelima itu adalah sangat mendesak. Untuk seriousness, angka 1 kurang serius. Yang kelima sangat serius. Untuk growth, 1 kurang cepat. 5 sangat cepat. Nah, berikut tabel skala prioritasnya. Ini adalah permasalahan. Ini adalah permasalahan yang dihadapi atau isunya. Kemudian ini penilaiannya. Keseriusan ini yang mempunyai
urgensi yang paling tidak urgent atau kurang mendesak. Kurang mendesak itu kurangnya partisipasi masyarakat, dan yang paling mendesak itu adalah sampah yang menghambat aliran. Sebenarnya untuk metode USG ini sangat subjektif karena tergantung oleh penulisnya dalam meranking. Nah, ini menurut pendapat saya pribadi, untuk keseriusan yang kurang serius ini yaitu alih fungsi lahan. Sebentar. Urgensi ini adalah memandang seberapa mendesak isu yang harus dibahas. Kemudian seriousness itu seberapa serius isu yang dibahas dikaitkan dengan akibat yang muncul, dan growth itu adalah kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kalau growth yang paling bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar itu adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai perilaku yang peduli lingkungan dan SDA itu, karena masyarakat ini adalah uh, makhluk hidup ya, jadi bisa mengakibatkan banyak sekali permasalahan jika tidak segera ditangani. Namun untuk sampah ini sepertinya masih bisa dikendalikan dengan cara pengerukan ataupun pengolahan sampah. Namun kurang partisipasi masyarakat ini bisa mengakibatkan hal yang lebih besar lagi. Ketika sudah ditotal, nilai yang paling besar itu 11 adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi skala prioritas pertama. Skala prioritas kedua yaitu land subsidence. Untuk skala prioritas ketiga, belum optimalnya infrastruktur sumber daya air. Yang keempat adalah sampah, permasalahan sampah, dan yang kelima adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini tidak bisa sulit dihindari karena permintaan pemukiman yang tinggi. Nah, berdasarkan skala prioritas yang sudah didapatkan itu, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, sehingga dirumuskan solusi sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan community behavior dan organizational behavior. Kemudian dapat dilakukan FGD bersama masyarakat, bisa dilaksanakan dengan metode future search dengan merumuskan solusi atau aksi bersama dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dilakukan pelatihan, edukasi, dan yang tidak kalah penting itu adalah pendampingan. Pendampingan ini harus dilakukan secara terus-menerus sampai sekiranya masyarakat ini bisa mandiri. Kemudian memberikan fasilitas layanan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti layanan kesehatan, layanan sosial, layanan fasilitas umum yang ramah lingkungan, dan juga yang lain-lain. Kemudian memberikan support dan ruang bagi komunitas penggiat lingkungan untuk membantu pemerintah dan juga mendorong masyarakat untuk melakukan aksi-aksi yang positif bagi lingkungan. Selain itu, membuat kebijakan atau SOP bagi pelaku industri dan juga swasta untuk berperan dalam menjaga lingkungan, khususnya sumber daya air. Berikutnya adalah perilaku korupsi dan perilaku anti korupsi dan juga peduli lingkungan.
ajakan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat untuk tidak korupsi dan tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Contoh perilaku yang tidak koruptif dan peduli lingkungan yang bisa dilakukan itu, contohnya adalah yang pertama menghabiskan makanan atau tidak menyisakan makanan. Jadi ketika kita masak atau mengambil makanan itu semuanya harus dihabiskan, kecuali yang tidak bisa dimakan ya, seperti tulang. Tulang itu bisa tulang atau duri seperti itu bisa diberikan kepada hewan peliharaan. Yang kedua adalah menggunakan tumbler dan air isi ulang. Tumbler ini untuk menekan botol plastik yang sekali pakai. Kemudian mengurangi pemakaian plastik. Misalnya itu menggunakan tote bag atau tas belanja ketika berbelanja di pasar, di supermarket, dan juga yang lain-lain. Yang keempat, memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi kompos. Yang kelima, membuat septic tank sesuai SNI di rumah. Jadi, limbah black water itu tidak mencemari lingkungan. Yang keenam, membuat rainwater harvesting atau sumur resapan di rumah. Yang ketujuh, melakukan hemat energi, misalnya mematikan keran air, mematikan lampu, dan gadget yang sudah tidak digunakan. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk perilaku yang anti koruptif dan peduli lingkungan. Yang kesembilan, ikut berperan aktif dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan perumahan, misalnya. Nah, ini sebaiknya kita mulai dengan diri sendiri, sehingga kita bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bersama-sama menerapkan ini di keseharian. Seperti itu. Nah, ini adalah perencanaan integritas diri untuk saya pribadi di bidang PPSDA. Untuk jangka pendek yang bisa saya lakukan 0 sampai dengan 1 tahun yang ke depan, ini sama seperti perilaku anti korupsi dan peduli lingkungan di slide sebelumnya. Ini adalah foto yang sudah saya lakukan di rumah. Ini adalah kantong pengompos yang saya coba di rumah. Ini adalah kantongnya ukuran tinggi 70 cm, dan juga ini adalah EM4 itu adalah komposternya, apa namanya, bakteri yang bisa menguraikan limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini digunakan kulit ataupun daun-daun yang tidak dipakai. Namun, tidak bisa digunakan limbah hewani seperti daging ataupun ayam, ikan, itu tidak bisa. Hanya bisa digunakan kulit-kulit buah atau sayur. Sebenarnya bisa, namun akan membuat bau dan juga ada belatung. Nah, ini saya hindari sehingga saya menggunakan kulit buah. Ini contohnya saya potong kecil-kecil, dan kemudian ada sampah coklat. Sampah coklat ini bisa dari sekam, sekam atau juga kertas atau karton, kardus, dan juga bisa juga dengan daun-daun kering. Ini daun kering ini saya dapat dari daerah komplek perumahan saya, sehingga saya manfaatkan daripada ini dibakar atau dibuang yang
menimbulkan masalah baru, ini saya coba untuk mengompos di rumah. Untuk jangka menengah 1 sampai 2 tahun ke depan, perencanaan integritas diri saya yaitu berperilaku jujur pada kegiatan perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah mencari ilmu dan meningkatkan skill di bidang SDA untuk lingkungan perkuliahan. Saya ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan juga mendapatkan skill yang banyak di S2 saya kali ini. Karena saya sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja, sehingga saya ingin mencari ilmu yang lebih lagi. Kemudian yang ketiga itu lulus dengan nilai memuaskan dan target waktu kurang dari 2 tahun S2. Kenapa? Karena saya sekarang ini sedang bekerja dan juga sudah bekerja dan juga saya sedang mengambil cuti dan itu ada target waktu untuk lulus dan juga ada target nilai juga. Sehingga saya ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian jangka panjang 2 tahun dan seterusnya yaitu kembali bekerja pada dinas saya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagai pengelola SDA dengan menjaga nilai-nilai ASN tentunya, yaitu berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah terus belajar dari rekan kerja, walaupun saya sudah kuliah 2 tahun, namun harus terus belajar kepada rekan kerja, karena rekan kerja saya itu biasanya mempunyai banyak pengalaman yang lebih daripada saya, dan juga mereka sudah sangat tahu dan hafal lingkungan kerja itu seperti apa. Sehingga saya harus terus belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kapasitas diri saya untuk menjadikan PSDA Kota Bandung ini menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi misi Kota Bandung ke depannya. Visi misi Kota Bandung ini biasanya dituangkan oleh wali kota dan biasanya dijabarkan melalui RPJMD Kota Bandung. Kemudian yang bisa saya lakukan yaitu sebagai ibu memberikan pendidikan kepada anak saya mengenai PSDA karena ibu itu adalah madrasah bagi anaknya dan saya ingin anak saya itu juga memahami bagaimana perilaku peduli lingkungan dan juga khususnya sumber daya air sehingga dia kelak ketika sudah dewasa bisa mengerti dan juga bisa menerapkan hal tersebut untuk kehidupannya yang akan mendatang. Dan yang kelima, tentunya sebagai istri, saya akan membantu suami saya untuk menyelenggarakan kebutuhan keperluan keluarga yang lebih ramah lingkungan. Hal ini contohnya yang bisa dilakukan sehari-hari dalam memasak, dalam belanja, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk rencana karir saya, karena saya ada berprofesi sebagai PNS, tentunya saya juga mempunyai rencana karir. Rencana karir setelah lulus kuliah jangka pendek 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Setelah lulus kuliah, tentunya saya akan kembali bekerja sebagai PNS di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama. Nah, kemudian saya ingin naik jenjang menjadi pengelola sumber daya air ahli muda dengan predikat yang baik dan juga lulus asesmen. Kemudian saya ingin mengikuti dan juga lulus
uji kompetensi PPBJ tingkat 1, dan juga mengikuti uji kompetensi SKK untuk keahlian sumber daya air. Yang keempat yaitu berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air dalam kegiatan perencanaan SDA di wilayah Kota Bandung, mengikuti rapat dan juga kajian bersama instansi lain yang terkait dengan sumber daya air. Biasanya di dinas itu saya bekerja itu saya berada di dalam seksi perencanaan sumber daya air, dan di situ biasanya pekerjaan sehari-hari saya adalah membuat perencanaan bersama dengan konsultan, melakukan rapat, dan juga koordinasi berkolaborasi dengan instansi-instansi lain dalam mensukseskan PSDA. Ini adalah beberapa foto contoh kegiatan saya. Ini mewakili dinas saya mempresentasikan sumber daya air di Kota Bandung bersama dengan GIZ, eh, dan juga kota-kota lain di seluruh dunia. Kemudian ini adalah contoh monitoring evaluasi sehari-hari. Di sini ada saluran drainase, di sini dilakukan pengangkatan sampah secara rutin. Dan ini dalam jangka waktu beberapa jam saja biasanya, atau beberapa hari itu sudah penuh kembali dengan sampah di saluran drainase ini. Dan foto ini yang di sini adalah contoh penertiban di sempadan sungai. Ini dilakukan bersama pihak lain seperti dan sektor Citarum Harum, TNI. Ini ada pemukiman liar di bantaran sungai yang sudah berhasil ditertibkan. Nah, selanjutnya adalah rencana karir saya untuk 2 sampai 5 tahun ke depan. Ini saya ingin naik jenjang menjadi SDA ahli media dengan kinerja baik, lulus asesmen, membantu pemerintah Kota Bandung menyelesaikan permasalahan terkait sumber daya air yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung, berperan aktif dalam organisasi sumber daya air dan bina marga Kota Bandung dalam setiap kebijakan yang diberikan. Sebagai PNS itu harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun kebijakan yang ada, dan setia dalam mengabdi kepada pemerintah Kota Bandung. Kemudian saya berharap saya juga bisa mengusulkan beberapa solusi dalam kebijakan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang telah saya dapatkan selama perkuliahan. Serta saya juga berharap bisa menjadi teladan contoh yang baik dalam menjaga lingkungan, dan saya bisa mengajak teman-teman saya untuk berperilaku yang baik. Kemudian mendukung untuk rencana jangka panjang 5 tahun dan seterusnya. Saya ingin naik jenjang menjadi pengelola sumber daya air ahli utama dengan predikat yang baik dan juga lulus asesmen. Yang kedua adalah membantu pemerintah Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan terkait sumber daya air yang tertuang di RPJM di Kota Bandung seterusnya. Dan yang ketiga adalah bisa memberikan solusi praktis dan melakukan peran atau aksi yang bisa diterapkan dalam menjawab isu dan permasalahan yang ada di lingkup wilayah kerja berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Nah, ini adalah foto contoh kebijakan yang sudah diterapkan di Kota Bandung ini. Ada kita membuat konservasi seke atau mata air, dan di sini ada foto anak-anak yang sedang bermain di kolam air tersebut. Dan yang kedua ini ada foto kerusakan tanggul sungai karena pemukiman yang ada di bantaran sungai. Baiklah, saat ini kita akan melakukan doa bersama untuk kesuksesan
PPSDA Indonesia 25 tahun yang akan datang. Karena saya beragama Islam, sehingga saya akan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama saya. Saya akan melakukan doa sesuai dengan kepercayaan agama saya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana alhamdu hamma majri jalali wajhika karim azim sultan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah rahmat-Mu kepada negeri kami Indonesia. Jadikanlah PWSDA Indonesia menjadi baik dan makmur bagi masyarakat Indonesia. Engkau telah menjadikan Indonesia sangat kaya raya akan sumber daya air, negara yang kepulauan dengan curah hujan yang tinggi. Mampukanlah kami dalam mengelola sumber daya air di setiap masa. Ya Allah, ya Zul Jalali wal Ikram, yang Maha Pemilik kebesaran dan kemuliaan, berikanlah rahmat dan ridho-Mu bagi kami, pelaku kebijakan, dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan ilmu-Mu dalam menjalankan PSDA sesuai dengan seluruh pengetahuan dan kekuatan kami. Mampukanlah kami untuk menjaga kelestarian sumber daya air, memaksimalkan potensi sumber daya air Indonesia, dan mengendalikan potensi resiko bencana terkait sumber daya air. Mampukanlah kami untuk berperan aktif dengan aksi yang nyata bagi Indonesia. Tuntunlah kami, berikanlah petunjuk agar kami selalu berada di jalan-Mu. Jauhkanlah kami dari perilaku-perilaku yang merugikan sumber daya air Indonesia. Lindungilah niat kami agar selalu lurus berada di jalan yang Engkau ridhoi, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk SDA yang berkelanjutan, yang dapat kami wariskan kepada anak cucu kami kelak, ya Allah. Ya waris yang maha maha pewaris. Ya Allah, ya Tawab, berikanlah ampunan kepada kami yang masih seringkali berbuat kesalahan dan kerusakan kepada sumber daya air, ya Allah. Ya Ghaffar, yang maha pengampun, kami telah berusaha semampu kami, namun kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, ya Allah. Kami memohon ampunan-Mu. Kami berserah diri. Hanya Engkaulah yang maha suci, yang maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, eh, baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.